Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab tentang ekologi, yaitu fase-fase pertumbuhan fungi, metabolisme fungi, dan reproduksi fungi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adinda Faikotul Maskuro untuk NIM 180340818. Di sini saya akan mempresentasikan 4 hal, yaitu yang pertama ada pengertian fungi, yang kedua ada reproduksi fungi, yang ketiga metabolisme fungi, dan yang keempat yaitu fase-fase pertumbuhan fungi. Untuk yang pertama yaitu pengertian fungi. Apa sih pengertian fungi itu? Untuk fungi sendiri atau jamur itu merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Karakteristik ini menyerupai tumbuhan, namun fungi tidak memiliki klorofil. Artinya fungi itu tidak berfotosintesis. Ini merupakan contoh gambar dari morfologi fungi. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang reproduksi fungi. Untuk reproduksi fungi sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama reproduksi aseksual dan yang kedua yaitu reproduksi seksual. Untuk yang pertama yaitu reproduksi aseksual, itu ada dua macam. Yang pertama ada multiseluler dan yang kedua ada uniseluler. Untuk yang multiseluler itu ada tunas. Dalam proses ini tunas atau sel anak tumbuh pada permukaan sel ragi atau hifa dengan sitoplasma yang tidak bersekat dengan sel induk. Untuk yang kedua yaitu uniseluler. Untuk uniseluler itu ada dua macam, yaitu yang pertama ada fragmentasi, yang kedua ada menghasilkan spora aseksual. Untuk yang pertama yaitu fragmentasi, dalam jamur yang berfilamen, miselium dapat terpotong-potong menjadi beberapa segmen dan setiap segmennya itu dapat tumbuh menjadi individu baru. Untuk yang kedua yaitu menghasilkan spora aseksual. Untuk spora yang dihasilkan secara aseksual itu seringkali dinamakan dengan mitospora, dan spora-spora ini dihasilkan dengan berbagai macam cara. Untuk spora aseksual sendiri itu umumnya terdapat dua macam, yaitu yang pertama sporangiosspora dan yang kedua ada conidia. Untuk yang kedua yaitu ada reproduksi seksual. Untuk reproduksi seksual itu ada tiga macam. Yang pertama ada plasmogami, yang kedua ada kariogami, dan yang ketiga yaitu meiosis. Untuk yang pertama yaitu plasmogami. Untuk plasmogami itu merupakan penyatuan atau fusion sitoplasma dari dua sel induk tanpa penyatuan inti. Kalau kariogami itu merupakan penyatuan dua inti haploid. Untuk meiosis sendiri merupakan pembelahan sel yang mereduksi kromosom menjadi setengahnya, artinya diploid menjadi haploid. Untuk bab selanjutnya yaitu metabolisme fungi. Untuk metabolisme fungi sendiri itu ada metabolisme karbon. Berdasarkan kemampuan untuk memperoleh energi dari sumber karbon organisme dibedakan atas yang pertama ada autotrof, yang kedua ada heterotrof. Untuk yang autotrof itu memiliki kemampuan mengasimilasi karbon anorganik, misalnya CO2, CO3, atau senyawa dengan satu karbon, misalnya CH4. Untuk yang heterotrof itu memiliki kemampuan mengasimilasi karbon organik atau karbon organik lain. Gitu. Untuk senyawa karbon anorganik itu seperti metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, ada metabolisme lipid dan metabolisme asam nukleat. Untuk yang selanjutnya, hal yang keempat yaitu fase-fase pertumbuhan fungi. Untuk fase-fase pertumbuhan fungi sendiri itu ada beberapa fase ya. Yang pertama yaitu ada fase lag. Itu merupakan fase penyesuaian sel-sel dengan lingkungan untuk pembentukan enzim-enzim untuk menguraikan substrat. Untuk yang kedua yaitu ada fase akselerasi, yaitu mulainya sel-sel membelah, dan fase lag itu menjadi fase aktif. Untuk yang ketiga yaitu fase eksponensial,
yaitu merupakan fase perbanyakan jumlah sel yang sangat banyak, aktivitas sel sangat meningkat, dan fase ini merupakan fase yang penting dalam kehidupan fungi. Dan pada awalnya fase ini itu kita dapat memanen enzim-enzim dan pada akhir dari fase ini. Untuk yang keempat yaitu ada fase deselerasi, yaitu waktu sel-sel mulai kurang aktif, maksudnya mulai kurang aktif membelah. Lah kita itu dapat memanen biomasa sel atau senyawa-senyawa yang tidak lagi diperlukan oleh sel-sel. Lah yang kelima itu ada fase stasioner, yaitu fase jumlah sel yang bertambah dan jumlah sel yang mati relatif seimbang. Ya, untuk kurva pada fase ini itu merupakan garis lurus yang horizontal. Banyak senyawa metabolis sekunder dapat dipanen pada fase stasioner ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada fase kematian dipercepat, yaitu jumlah sel-sel yang mati atau tidak aktif sama sekali lebih banyak daripada sel-sel yang masih hidup. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.